Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini dari Mazmur 32 ayat 8 sampai ayat 11. Marilah kita membaca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya baca ayat 11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Bersukacita dalam Tuhan. Bersukacita adalah situasi yang diinginkan setiap orang. Apakah yang membuat hati kita bersukacita? Seorang pemuda menemukan pasangan hidupnya dan menerima pemberkatan nikah mendatangkan sukacita memenuhi hatinya. Atau misalnya seorang istri yang bersukacita ketika suaminya mendapatkan berkat melalui jabatannya atau pekerjaannya. Atau sukacita seorang anak yang mendapatkan sesuatu yang diinginkannya karena permintaannya dipenuhi oleh orang tuanya. Banyak hal di dunia ini dapat membuat kita bersukacita. Namun, jangan salah, hal yang dapat membuat kita bersukacita yang berasal dari dunia ini juga dapat berubah seketika menjadi sumber kesedihan dan penderitaan serta pergumulan dalam hidup ini. Allah menjadi sumber sukacita yang sejati bagi kita. Sukacita yang berasal dari Tuhan tentu selamanya akan berdampak kebaikan bagi kita. Allah senantiasa ingin memberikan yang terbaik bagi kita. Hal yang dapat membuat kita bersukacita dalam Tuhan adalah yang pertama, Allah ingin mengajar dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Sebab tanpa Tuhan kita tidak mengetahui jalan yang benar yang harus kita tempuh. Yang kedua, Allah memberi nasihat dan mata Tuhan senantiasa tertuju bagi kita umat yang dikasihinya. Ini juga menjadi hal yang menolong kita bersukacita dalam Tuhan. Sebab nasihat Tuhan menolong kita dalam setiap keputusan hidup ini. Nasihat Tuhan membuat kita menjadi semakin dewasa dalam menghadapi segala pergumulan kehidupan. Nasihat yang berasal dari Tuhan menganugerahkan kebijaksanaan bagi kita yang mau menerima nasihat tersebut. Seperti orang tua yang menasihati anaknya dengan tujuan agar anak tersebut dapat menentukan segala pilihannya dengan dasar yang baik dan benar. Mata Tuhan tertuju senantiasa kepada kita adalah menjadi jaminan penyertaan Tuhan. Bahwa Allah senantiasa menuntun, melihat perjalanan hidup orang-orang yang mau mengikuti jalan yang telah diajarkannya dan yang mau mengikuti nasihat yang telah disampaikannya dan tidak pernah meninggalkannya. Yang ketiga, Allah membandingkan manusia dengan kuda atau bagal yang harus dikendalikan dengan tali dan kekang. Allah rindu untuk menuntun kita dengan kasih dan hikmat, bukan dengan hukuman. Dia ingin mengajar kita cara terbaik untuk dijalani. Terimalah nasihat yang ditulis di dalam firman Allah dan jangan biarkan kekerasan hati mencegah kita dari menaati Allah. Orang percaya kepada Tuhan dikelilingi Tuhan dengan kasih setia. Walau terkadang kasih setia Tuhan hadir dalam hidup orang percaya melalui berbagai pengalaman kehidupan. Bersukacita, bersorak-soraklah hai orang benar, dan bersorak-sorailah hai orang jujur. Siapakah orang benar dan jujur? Yaitu orang yang mau menerima ajaran, tuntunan, dan nasihat Allah, yang percaya akan penyertaan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan ini. Di tengah keadaan sekarang ini yang kita syukuri telah semakin melandai walau memiliki dampak yang besar bagi kita secara ekonomi atau hal lainnya, satu hal yang kita percayai adalah Allah senantiasa mengajar,
menuntun, serta menasihati kita melalui firman-Nya. Bagaimana kita menjalani hidup ini, jalan mana yang harus kita tempuh, dan keputusan apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Percayalah akan penyertaan Tuhan bagi kita adalah hingga akhir zaman. Sebagaimana tertulis dalam Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah akan penyertaan-Nya senantiasa bagi kita. Pada minggu letare ini, bersukacitalah dalam Tuhan. Berjalan di jalan yang diajarkan dan diberitahukan oleh Tuhan bagi kita, orang percaya yang jujur dan benar dalam firman Tuhan. Dialah sumber sukacita yang sejati bagi kita, Dialah sumber nasihat bagi kita, dan Dialah yang senantiasa menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa boleh hidup di dalam sukacita yang berasal daripada Tuhan. Dan di dalam sukacita itu kami tetap bertumbuh di jalan yang Engkau kehendaki. Dan tetap menjadi pribadi yang benar dan jujur senantiasa di dalam hidup ini. Mampukan kami ya Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.